Salam suksma angling dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Ya, para sinar, para abdi, Guru Atu malam ini masih ada di Pesanggerahan. Seperti Guru Atu tadi ada penyampaian kepada semua para sinar, para abdi. Kalian punya organisasi, punya perkumpulan, tentunya kalian punya tanggung jawab lah, baik secara batin maupun secara lahir. Secara batin kalian tentunya bisalah menjaga bagaimana ajaran ini yang sangat sakral, suci, dan kalian selalu meningkatkan ya kesadaran keyakinan untuk belajar, terus menggali ajaran LAD dan mempraktikkannya. Ya, jaga sikap. Nah, kalian seorang spiritual, apalagi utusan Ratu, agar kalian bisa menunjukkan di lingkungan kalian jadi orang-orang yang berjiwa, salah satunya ya punya jiwa bersyukur yang lebih tinggi daripada orang lain, punya jiwa yang sabar, jiwa yang tulus ikhlas, jiwa yang mengayomi, jiwa melindungi. Jangan sebaliknya, seorang laskar angling dharma kalian justru misalnya jiwanya berasa gerusu, cepat putus asa, justru dinasehati orang lain, disuruh sabar, disuruh banyak ikhlas, disuruh banyak bersyukur, malu dong. Guru Atu malu sebagai guru. Kalian sebagai seorang murid justru menunjukkanlah pada keluarga, lingkungan, dimanapun kalian berada, tunjukkan power semangat kalian yang lebih tinggi, ya, jiwa semangat, jiwa ya tulus ikhlas, jiwa menolongnya, jiwa bersabarnya, ya harus semuanya lebih ditunjukkan lebih baik daripada yang temannya. Dan secara lahir kalian tentunya di sini punya organisasi, punya perkumpulan, punyalah rasa tanggung jawab. Misalnya kalau ada kegiatan LAD, berusahalah mengikutin. Walaupun kalian memang tidak bisa ngikutin karena keadaan, bisa karena jarak jauh, karena sakit, atau karena ada halangan apapun, nanti koordinasi, beritahu Guru Atunya maupun kepada pengurus. Dan juga ada kewajiban-kewajiban di LAD, seperti Guru Atu bilang, kita kan ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada kesepakatan yang tertulis maupun tidak tertulis. Contoh misalnya bayar iuran tiap bulan 10.000, atau mungkin bayar pesanggerahan berapapun kalian ikhlasnya. Kalau bayar iuran 10.000 itu tentunya kan untuk nanti kalian semua. Ada kegiatan LAD, ya artinya mungkin ada pencerahan, atau bisa nanti uang itu kalau ada sisa artinya kita buat yang sakit, menolong sakit, atau mungkin suatu saat bisa uang simpan pinjam. Atau Guru Atu ada pencerahan, mungkin mendatangi para sinar buat transportasi Guru Atu. Atau Guru Atu mungkin buat nanti beli pulsa untuk paket Ratu habis karena Guru Atu pakai pencerahan, misalnya begitu contohnya. Walaupun Guru Atu tidak terlalu berharap itu terlalu jauh misalnya, karena mungkin sinar terbatas, tapi paling tidak satu poinnya adalah bayar pesanggerahan, ya, bayar pesanggerahan. Dan juga nanti bulan Januari tahun depan ada iuran 10.000 tuh untuk kegiatan kita nanti teater kita, nggak usah jauh-jauh misalnya ke Besakih atau ke Lempuyang atau kemana. Kita di situ kan kita pada saat kita mau ada acara itu kita bayar mobil sewa atau makan, kan tidak keluar dari kantong kita sendiri. Atau kita nanti ke Jawa, kalau kita tidak punya dana, apa yang kita lakukan? Semua bilang terbatas ya terbatas, tapi kalau kita cicil dikit-dikit, nanti kalau kita ada acara teater yang di Singaraja bisa ikut, uang sudah ada, sewa mobil kita tinggal uang dari dalam kita pakai. Tapi kalau semua nggak ada yang bayar, terus kita mau nolong teman yang sakit, kita mau kasih uang, tidak ada. Walaupun spontan bisa saja, tapi kita di sini maunya kan ada semangat untuk saling memiliki. Begitu juga pesanggrahan. Pesanggrahan ini kan tempat pelinggiannya Ratu Prabu dan juga taksu kita, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, para betari-betari. Makanya disinilah pelinggian beliau, karena ada Dewa Brahma sebagai simbol Maha Pencipta dan semua manifestasi suci beliau. Dan juga di sini kita pesantren tempat kalian kumpul untuk mendengarkan pencerahan dari Guru Atu, tempat kalian kumpul-kumpul untuk gosok-gosok, untuk kalian berdoa bersembahyang, atau kegiatan LAD, kita bayar. Bayar itu aja kita di sini nyewa, kita belum punya tempat khusus atau punya sekretariat. Ini tempat ini kita pakai dua sebagai tempat pesanggrahan Ratu Prabu Amdharma Ratu maupun tempat sekretariat. Kalau kita ada apa-apa, nah misalnya, karena bagaimanapun kita organisasi spiritual, tentunya Ratu berharap kesadaran kalian lebih tinggi. Ya, untuk kalian bagaimana cara memajukan LAD, jangan ngikutin temennya yang mungkin lagi lemah imannya atau bagaimana. Kita harus punya prinsip untuk memajukan seperti Guru Atu dari dulu. Guru Atu seperti ini tidak pernah belajar. Silakan para sinar tanya keluarga Guru Atu.
Ratu dulu nak merantau terus ke Jakarta, ke Batam, tidak pernah berpikir seperti ini, tidak pernah membaca lontar, bisa-bisa sendiri, bisa-bisa menciptakan, bisa-bisa sendiri menciptakan ilmu, menciptakan simbol baju tanpa minta tolong orang, tanpa nyontek-nyontek, tanpa menyempurnakan biar begini, tidak pernah. Dari dulu ya begini, tidak pernah berubah-ubah. Karena Guru Ratu menjalankan wahyu beliau, menjalankan wahyu, menjalankan sinar suci beliau yang Guru Ratu berikan kepada kalian bentuk wahyu. Wahyu adalah, makanya ajaran kita ajaran wahyu, karena dari Ratu wahyu, kalian wahyu. Kalau Guru Ratu bukan mendapat wahyu dari beliau, karena Guru Ratu memang dari kecil lah menyatu. Karena kata kakak Ratu kan orang kembar. Ya, Ratu terlahir aja sudah diikuti pengiring. Adik Ratu udah meninggal setelah 45 tahun meninggal. Setelah dicariin hanya orang pintar dulu, memang adik Guru Ratu itu harus meninggal karena Guru Ratu memang seorang raja, harus ada pengiringnya, pengikut. Guru Ratu orang kembar. Dan waktu Guru Ratu lahir katanya kayak keluar cahaya, langsung tiba-tiba hujan. Ya, kakak Anu yang bicara, kakak yang tertua, yang kedua, dan juga pada saat Guru Ratu lahir tuh satu kampung datang bawa padi, bawa ya segala macam, kayak orang ada acara besar, aneh katanya. Ibu yang bilang juga ya, karena begitulah ceritanya Guru Ratu hadir, dan Guru Ratu bisa seperti ini sudah memang dulu Guru Ratu pernah belajar ilmu, diajari oleh ada hubungan keluarga, dia hampir mati, dia setiap masukin ilmu keluar dari ubun-ubun Ratu, dan dia mau kesedot karena katanya ada cahaya dalam tubuh Guru, makanya dia mempan. Karena tujuannya dulu Guru Ratu tahun 94 merantau ke Jakarta kan, dari keluarga kan tujuannya baik untuk jaga diri, tapi tidak bisa masuk. Itu apa yang dimasukkan keluar, sampai guru Pak Rasik namanya, dia kalau ilmunya luar biasa, dia kalau pohon jepun aja bisa meranggas keluar api, tapi sama Guru Ratu tidak bisa karena sudah alam jiwa Guru Ratu. Artinya Guru Ratu sudah bisa seperti ini karena sudah pembawaan, bukan belajar dari manusia. Walaupun kita belajar dari manusia kan mendengarkan, baca buku biasa, tapi semuanya kekuatan dan apa yang kepintaran ini semuanya murni karena memang sudah beliau menggerakkan. Guru Ratu hanya menjalankan dengan tulus dan juga tentunya berdasarkan dharma dan bukan ego. Para sinar ya.